Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Faril Akbar, kelas 9D, nomor absen 4 dari SMP Negeri 23 Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan IPS bab 4 kelas 9 tentang Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Masa kemerdekaan di tahun 1945 hingga 1950. A. Proklamasi kemerdekaan. 1. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Keadaan Jepang pada Perang Asia Pasifik di tahun 1944 semakin terdesak. Jepang kemudian mencari dukungan dari bangsa lain di dalam kekuasaannya dengan memberikan janji kemerdekaan. Janji mereka antara lain membentuk Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa dikenal dengan BPUPKI dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa terjadi pada tanggal 14 Agustus 1945, diawali oleh Jepang yang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sultan Syahrir mengetahui peristiwa ini dan mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, perintah Sultan Syahrir tersebut tidak disetujui oleh Soekarno-Hatta. Oleh karena adanya perbedaan pendapat, Soekarno-Hatta akhirnya diusingkan ke Rengas Dengklok agar tidak dipengaruhi oleh Jepang. Selanjutnya, yang ketiga, perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketika dini hari tanggal 16 Agustus tahun 1945, Soekarno-Hatta beserta rombongan menuju rumah Laksamana Maeda di Jakarta untuk segera membuat rumusan teks proklamasi. Keempat, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dilaksanakannya upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kelima, sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan. Sebagian besar masyarakat menyambut dengan sukacita kemerdekaan Indonesia. Namun, hal ini ternyata ditentang oleh pihak tentara Jepang di Indonesia dan juga para penguasa pribumi yang berpihak kepada penjajah. Selanjutnya, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, diselenggarakanlah rapat anggota PPKI yang menghasilkan keputusan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Ketiga, pembagian wilayah Indonesia. Keempat, pembentukan kementerian. Kelima, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Keenam, membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Bangsa Indonesia harus kembali berjuang melawan Belanda walaupun telah melewati tanggal 17 Agustus tahun 1945. Perjuangan yang terjadi berbagai macam, antara lain yang pertama, insiden Hotel Yamato di Surabaya. Kedua, pertempuran Surabaya. Ketiga, pertempuran 5 hari di Semarang. Keempat, pertempuran Ambarawa. Kelima, Bandung Lautan Api. Keenam, pertempuran Medan Area. Ketujuh, pertempuran Pebutan Margarana. Kedelapan, serangan umum. Adapun upaya-upaya dalam bentuk diplomasi yang telah dilakukan Indonesia. Yang pertama, melakukan perundingan Linggarjati. Yang kedua, perundingan Renville. Ketiga, perundingan Romroyen. Keempat, konferensi meja bundar. Selanjutnya, perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan. Bentuk negara Indonesia semula Kesatuan Republik Indonesia diubah menjadi Republik Indonesia Serikat di tanggal 27 Desember tahun 1949. Namun, pada bulan April tahun 1950, Indonesia kembali merubah bentuk negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan. Ekonomi bangsa Indonesia masih belum stabil. Berbagai masalah-masalah ekonomi yang terjadi seperti masalah inflasi yang tinggi dan terjadi blokade laut. F.
kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Indonesia masih harus memperbaiki kehidupan masyarakat pada masa kemerdekaan di berbagai aspek, seperti sosial, pendidikan, dan kebudayaan. Selanjutnya, pada masa demokrasi parlementer di tahun 1950 hingga 1959. A. Perkembangan politik. Pada masa ini, terdapat 10 partai yang ikut andil dalam sistem pemerintahan. Pada masa ini juga, kabinet pernah mengalami pergantian sebanyak 7 kali dan pertama pemilu Indonesia terjadi di tahun 1955. B. Perkembangan ekonomi. Pemerintah juga melakukan upaya dalam rangka memperbaiki perekonomian bangsa. Antara lain, yang pertama, Gunting Safruddin, kedua, sistem gerakan Banteng, ketiga, nasionalisasi, keempat, perusahaan asing, kelima, finansial ekonomi, keenam, rencana pembangunan 5 tahun. Selanjutnya, pada masa demokrasi terpemimpin di tahun 1959 hingga 1965. A. Perkembangan politik. Pada masa ini, sistem pemerintahan berasal dari kepala negara. Pada masa ini juga dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Selain itu, terjadinya peristiwa G30 SPKI tahun 1965 yang berakibat terbunuhnya 5 jenderal dan 1 perwira. B. Perkembangan ekonomi. Presiden Soekarno mengatur perekonomian negara dengan melakukan langkah pembentukan Dewan Perancang Nasional, devaluasi mata uang rupiah, dan deklarasi ekonomi. Selanjutnya, pada masa Orde Baru di tahun 1966 hingga 1998. A. Perkembangan politik. Langkah-langkah menstabilkan politik Indonesia antara lain: yang pertama, memulihkan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Kedua, memulihkan hubungan dengan Malaysia. Ketiga, kembali menjadi anggota PBB. Keempat, ikut membentuk ASEAN. B. Perkembangan ekonomi. Tahun 1966, pemerintah melaksanakan banyak program untuk memperbaiki ekonomi, seperti program jangka pendek dan program jangka panjang. C. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Upaya pemerintah untuk perbaikan kehidupan masyarakat dengan melakukan upaya transmigrasi, KB, Puskesmas dan Posyandu, program orang tua asuh, dan lainnya. Selanjutnya, pada masa reformasi di tahun 1998 hingga sekarang. A. Perkembangan politik. Kestabilan politik mulai digencarkan dengan dilakukannya Sidang Istimewa MPR tahun 1998, menerapkan otonomi daerah, pencabutan pembatasan partai politik, penghapusan fungsi ABRI, dan menyelenggarakan pemilu. B. Perkembangan ekonomi. Di masa ini, era pemerintahan B.J. Habibie pasca krisis moneter tahun 1998, dilakukannya kerjasama dengan IMF, menerapkan independensi Bank Indonesia, melikuidasi bank yang bermasalah, dan menaikkan nilai tukar rupiah ke dolar. C. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. Kehidupan masyarakat sudah sangat membaik dibandingkan masa sebelumnya, mulai dari kemajuan bidang komunikasi pers, pendidikan, dan ekonomi. Sekian penjelasan IPS kelas 9 bab 4 dari saya Faril. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.